Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Haji Nurfatur Rahman MPD serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akhlak Tasawuf. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas materi yang berjudul Tokoh Tasawuf dan Pemikiran. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya Rizky Aulia Kasih sebagai moderator. Yang kedua ada Jamilah Nur Hasni. Yang ketiga ada Johar Latifah. Yang keempat ada Muhammad Hendri. Yang kelima ada Muhammad Rizky Ridani. Yang keenam ada Nurninda Fitria. Yang ketujuh ada Fatimah. Yang kedelapan ada Rahmat Rafi. Yang kesembilan ada Ria Audini. Dan terakhir yang ke-10 ada Ahmadi. Dan mereka yang akan menyajikan materi. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita mulai presentasi. Selamat menyaksikan. Tasawuf. Tasawuf adalah suatu pilar Islam. Tasawuf secara umum merujuk kepada kebersihan batin yang menjadi sikap dan ajaran di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah adalah sesuatu yang maha suci dan maha agung, maka dia hanya bisa didekati dengan kesucian dan kebersihan diri, serta keagungan tingkah laku hambanya. Dengan demikian, tasawuf ingin membawa manusia kepada kedekatan hakiki hingga hidup menjadi utuh. Tasawuf merupakan salah satu jalan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, sebuah kesadaran akan adanya komunikasi dengan Tuhan. Jika melihat sejarah bahwa tasawuf merupakan amalan dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tasawuf sangat erat hubungannya dengan keadaan menjauhi hidup duniawi dan kesenangan material, atau bisa disebut dengan istilah zuhud. Setelah menjadi orang yang zahid, barulah meningkat menjadi seorang sufi. Jika dilihat dari pemaknaan zuhud, bahwa yang dimaksud dengan zuhud adalah meninggalkan kehidupan duniawi. Biografi Hasan Al-Basri. Hasan bin Yasar Al-Basri lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Ayahnya bernama Yasar, seorang hamba sahaya dari Zaid bin Sabit yang dimerdekakan dan diangkat menjadi sekretarisnya. Sedangkan ibunya bernama Khairah Maulad Ummu Salamah. Abu Sa'id Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar Al-Basri dikenal dengan sebutan Al-Hasan Al-Basri. Lahir 2 tahun sebelum berakhirnya masa Khalifah Umar bin Khattab. Hasan Basri hidup pada masa kekuasaan Khalifah Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Keluarga Al-Hasan Al-Basri adalah keluarga yang berilmu dan menaruh perhatian tentang ilmu, terutama Al-Quran dan hadis. Pendidikan awal Al-Hasan Al-Basri diperoleh dari lingkungan keluarganya sendiri. Ibunya adalah gurunya yang pertama. Berkat pendidikan dan pembinaan dari ibunya, maka pada usia 14 tahun Hasan sudah menjadi penghafal Al-Quran. Sejak usia dini, ia juga telah banyak mendengar riwayat hadis dari ibunya. Pergaulannya dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cakrawala pengetahuan agamanya, terutama hadis, bertambah luas. Dia adalah murid sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman, yang di dalam riwayat dikatakan sebagai orang yang dapat bicara tentang rahasia hati, atau juga bisa disebut asrar al-qulub. Tentang Hasan, Rabi'i Ibnu Anas berkata, "Aku berguru kepada Al-Hasan Al-Basri hampir 10 tahun. Tiada hari kecuali aku mendengar hal-hal yang belum aku dengar sebelumnya." Muhammad Ibnu Sa'ad bertutur, Al-Hasan merupakan ulama yang menguasai secara integral, alim, tinggi, faqih, dipercaya kata-katanya, menjadi referensi, jujur, ahli ibadah, fasih,
baik, dan tampan. Anas Ibnu Malik juga pernah berkata, "Bertanyalah kepada Al-Hasan karena dia hafal sementara kita lupa." Qatadah juga berkata, "Tidak pernah aku membandingkan keilmuan Al-Hasan dengan keilmuan ulama lain, kecuali aku menemukan padanya kelebihan." Ahmad Ismail Al-Bashri, seorang ulama Yordania, membagi masa kehidupan Al-Hasan atas 3 periode, yaitu 1. Periode tahun 21 sampai 42 Hijriah, 2. Periode 43 sampai 53 Hijriah, dan yang ketiga periode 53 sampai 110 Hijriah. Periode pertama merupakan periode kehidupan Al-Hasan di Madinah. Pada masa ini ia banyak menimba ilmu, tidak hanya dari ibunya, melainkan juga dari sebagai sahabat. Pada periode kedua ia mulai melibatkan diri dalam berbagai peperangan dan menaklukkan wilayah-wilayah baru. Pada saat yang bersamaan, ia juga bertemu dengan banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menimba banyak ilmu dari mereka. Dalam periode ini pula ia menjadi sekretaris Rabi bin Ziyad Al-Hasiri 53 Hijriah, seorang amir Sijistan Khurasan Persia. Periode ketiga ia menghabiskan waktunya di Basrah untuk menyampaikan dan mengajarkan ilmunya. Al-Hasan Al-Basri menerima banyak hadis dari para sahabat dan para tabi'in. Ia menerima hadis riwayat beberapa sahabat dan perawi hadis lainnya, seperti Ubay ibnu Ka'ab 19 Hijriah, Sa'id ibnu Ubadah, Umar bin Khattab, Amir bin Yasir, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Abdullah ibnu Umar, Hamid At-Tawil, Yazid bin Abi Maryam, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada malam Jumat di awal Rajab tahun 110 Hijriah sampai 728 Masehi, Hasan Al-Basri memenuhi panggilan Rabbanya. Ia wafat dalam usia 80 tahun. Penduduk Basrah bersedih hampir seluruhnya mengantarkan jenazah Hasan Al-Basri ke pemakaman. Hari itu di Basrah tidak diselenggarakan sholat asar berjamaah karena kota itu kosong tak berpenghuni. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya karya-karya Hasan Al-Basri. Imam Muhammad Abu Jahrah berpendapat bahwasanya tidak ada suatu kitab pun yang pernah ditinggalkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Sedang pendapat-pendapat yang kita peroleh sekarang ialah pendapat daripada riwayat para murid-murid beliau. Ibnu Nadim berpendapat bahwa Al-Hasan Al-Basri pernah menulis sebuah buku tentang tafsir Al-Quran dan jumlah ayat pada Al-Quran yang berjudul Adat atau Adat Ayi Al-Quran Al-Karim. Di antara murid-murid beliau ialah Wasil bin Atta, Amr bin Ibnu Ubaid, Ma'bad Al-Jahani, Gailan Ad-Dimashqi, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sudusi Al-Basri. Selanjutnya latar belakang sosial, politik, ekonomi. Al-Imam Hasan Al-Basri dapat menyaksikan pemberontakan pada Utsman bin Affan dan beberapa peristiwa politik sesudah itu. Tanpa motif yang pasti, beliau dan keluarganya pindah ke Basrah. Hasan Al-Basri hidup pada zaman dinasti Bani Umayyah. Sebagai reaksi terhadap kehidupan mewah dan kezaliman pada penguasa pada zaman itu, beliau memilih untuk menjauhi bidang politik. Perlawanan yang dilakukannya ialah dengan mengerjakan perbuatan soleh. Jalan hidup yang dipilihnya ialah menjauhkan diri pada kehidupan duniawi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemikiran, dakwah, dan komunikasi Hasan Basri. Hasan Basri berkata, barang siapa yang memakai tasawuf karena tawadu atau kepatuhan kepada Allah akan ditambah Allah cahaya dalam diri dan hatinya. Dan barang siapa yang memakai tasawuf karena kesombongan kepadanya akan dicampakkannya ke dalam neraka. Kedalam pengetahuan Hasan Basri mengenai tasawuf membuatnya cenderung untuk mengartikan beberapa istilah dalam agama Islam menurut pendekatan tasawuf.
Para sufi menurut pengertiannya ialah orang yang hatinya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut: berbicara benar, menepati janji, mengadakan silaturahmi, menyayangi yang lemah, tidak memuji diri, dan mengerjakan yang baik-baik. Faqih menurutnya ialah orang yang zahid terhadap dunia dan senang terhadap akhirat, melihat dan memahami agamanya, senantiasa beribadah kepada Tuhannya, bersikap wara', menjaga kehormatan kaum muslimin dan harta mereka, dan menjadi penasihat dan pembimbing bagi masyarakatnya. Ada benang merah antara Hasan al-Basri dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Dia menempatkan mereka sebagai tipe ideal, al-masal al-a'la, yang tidak tergiur dengan dunia, mau berkorban demi orang lain meskipun dirinya sendiri mengalami kesulitan. Berbeda dengan manusia pada umumnya yang tidak menemukan bau busuknya dunia karena setiap saat bergelimang dengan bau-bauannya. Mereka sabar, tahan lapar, dan tidak makan kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan minimalnya saja. Karena itu ia bisa berzuhud terhadapnya. Kemudian kumpulan pesan komunikasi Islam Hasan Basri. Penyampaian komunikasi Islam Hasan Basri menggabungkan antara kekuatan retorika dan kejernihan pesan yang merupakan ciri khas pada masa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peninggalan terbesar yang diwariskan Hasan Basri kepada umat Islam adalah untayan pesan-pesan komunikasi yang sepanjang zaman menjadi penyejuk hati, yang dapat menggetarkan jiwa dan mampu meneteskan air mata bagi orang-orang yang mendengarkan penyampaian komunikasi Islam yang dikemukakan oleh Hasan Basri. Biografi Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah adalah salah seorang tokoh sufi terkemuka. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Kisiyah. Ia diberi nama dengan Rabi'ah karena ia merupakan putri keempat dari 3 putri lainnya, dan ia lahir di Basrah sekitar tahun 95 atau 99 Hijriah atau 713 dan 717 Miladiyah. Ada yang menyebutkan tahun kelahirannya 714 Miladiyah dan meninggal di tahun 801 Masehi. Pada suatu hari menjelang usia remajanya, ketika keluar rumah, ia ditangkap dan dijual dengan harga 6 dirham. Orang yang membeli Rabi'ah menyuruhnya mengerjakan pekerjaan yang berat, memperlakukannya dengan bengis dan kasar. Menurut cerita orang yang memilikinya, bahwa ia melihat cahaya di atas kepala Rabi'ah, dan sewaktu ia beribadah, cahaya itu menerangi seluruh ruangan rumahnya. Setelah dibebaskan, ia pergi menyendiri ke padang pasir dan memilih hidup sebagai jahidah. Dan menurut riwayat dari Imam Sya'rani, bahwa pada suatu ketika ada orang yang menyebut-nyebut siksa neraka di depan Rabi'ah. Mendengar ucapan itu, ia pingsanlah. Pingsan yang dimaksud di sini, pingsan dalam bentuk istighfar, memohon ampunan Tuhan, dan setelah ia siuman dari pingsannya, ia berkata, "Saya mesti meminta ampun lagi dengan cara memohon ampun yang pertama." Sebagai seorang sufi, ia dikunjungi oleh murid-murid yang ingin belajar dan mendengarkan ajaran-ajarannya. Di antaranya Malik bin Dinar, Rabah al-Qais, Sufyan as-Sauri, dan Syekh al-Balkhi. Dalam kehidupannya sebagai jahidah, Rabi'ah sangat membenci dengan kesenangan dunia. Sebagaimana kritikannya terhadap Sufyan as-Sauri yang banyak dikunjungi orang karena kealimannya, Rabi'ah memandangnya sebagai kesenangan duniawi saja. Selama hidupnya, Rabi'ah tidak pernah menikah, bukan karena kezuhudannya semata-mata terhadap perkawinan itu sendiri. Meskipun banyak orang yang meminangnya, namun ia lebih suka menyendiri dan beribadah kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Pokok-pokok ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Ajaran tasawuf yang dibawanya itu dikenal dengan istilah al-mahabbah. Paham ini merupakan kelanjutan dari
tingkat kehidupan zuhud yang dikembangkan oleh Hasan al-Basri, yaitu takut dan pengharapan dinaikkan oleh Rabi'ah menjadi zuhud karena cinta. Cinta yang suci murni itu lebih tinggi daripada takut dan pengharapan. Kata mahabbah itu sendiri berasal dari kata ahabba yuhibbu muhabbah, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam. Atau kecintaan atau antara yang mendalam, dan hub yang berarti lawan dari al-bugh, yakni cinta lawan dari benci. Begitu juga memiliki makna al-wadad yang artinya cinta, kasih sayang, persahabatan. Menurut Harun Nasution, mahabbah ialah memeluk kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikap melawan kepadanya, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi, mengosongkan hati dan segala-galanya kecuali dari diri yang dikasihi. Menurut Al-Sarab, sebagaimana yang dikutip oleh Harun Nasution, bahwa mahabbah itu mempunyai 3 tingkatan. 1. Cinta biasa, yaitu selalu mengingat Tuhan dengan zikir, suka menyebut nama-nama Allah dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan, senantiasa memujinya. 2. Cinta orang yang siddiq, yaitu orang yang kenal dengan Tuhan pada kebesarannya, pada ilmunya dan lainnya. 3. Cinta orang arif, yaitu orang yang tahu betul-betul kepada Tuhan. Cinta ilahi atau al-hub Allah dalam pandangan kaum sufi memiliki nilai tertinggi. Bahkan kedudukan mahabbah dalam sebuah maqamat sufi tak ubahnya dengan makam ma'rifat, atau antara mahabbah dan ma'rifat merupakan kembar dua yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Demikian pemaparan dari kami tentang materi tokoh tasawuf dan pemikirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.